Selamat datang di anime Dead Life season kedua, yaitu anime yang akan menceritakan kisah dari seorang pemuda yang harus melakukan skibidi setiap hari untuk menyelamatkan bumi. Dan untuk season pertama ada di channel gua, bisa kalian cek atau ya link di deskripsi. Masih sama berlatar dengan kondisi bumi yang selalu mengalami sebuah bencana alam yang disebabkan oleh kemunculan sebuah entitas bernama Gadis Roh. Cerita akan berfokus kepada seorang pemuda bernama Shido, seorang pemuda yang telah berhasil menjinakkan atau menyegel beberapa roh di rumahnya, yaitu Toka dan juga Yoshinon. Dan bahkan saat ini Shido pun harus tinggal dengan kedua gadis itu dan juga seorang adik yang bernama Kotori. Setiap harinya sebelum Shido berangkat ke sekolah, Shido pun harus membuatkan sarapan yang enak untuk ketiga gadis yang ada di rumahnya karena sudah menjadi tugas Shido untuk menjaga mereka. Tapi saat mereka sedang makan, Shido mendapatkan sebuah pesan dari Origami yang merupakan teman kelasnya. Dan ketika mereka bertemu, rupanya Origami ingin mengajak Shido ke toilet dan mengatakan sesuatu. Origami pun mengatakan kalau saat ini dia masih belum memaafkan Kotori atas semua hal yang telah Kotori lakukan beberapa tahun yang lalu. Mendengarkan hal itu, Shido pun mengatakan bahwa yang melakukan hal tersebut bukanlah Kotori, melainkan sebuah roh yang aneh yang telah merasuki adiknya tersebut beberapa tahun yang lalu. Kembali ke rumah, setelah mengetahui kalau saat ini pacarnya Shido sedang bersama dengan Origami, Toka pun menjadi sangat kesal dan memutuskan untuk mencari mereka berdua. Dan karena mood Toka menjadi tidak stabil, membuat kekuatan roh yang ada di dalam tubuh Toka menjadi aktif kembali. Hal itu pun lantas memicu peringatan di setiap kota bahwa akan ada bencana besar yang akan terjadi akibat kemarahan seorang roh, yaitu Toka. Singkat cerita, setelah mencari Shido dengan sekuat tenaga, Toka pun menjadi sangat kesal ketika melihat Shido yang saat ini sedang bersama dengan Origami, terutama di toilet. Toka pun mengira kalau mungkin saja Shido dan Origami sudah melakukan momen mantap di dalam sana. Dan karena hal itu, Toka yang marah pun melepaskan sebuah energi yang sangat kuat di area kota dan bahkan menghancurkan sekitarnya. Hal itu pun lantas membuat semua pangkalan militer bernama AST menjadi masuk ke dalam mode siaga untuk mengatasi bencana yang disebabkan oleh roh. Melihat Toka yang sudah marah, Shido pun memutuskan untuk mengejar Toka ke sebuah tempat yang merupakan tempat Shido menjinakkan Toka untuk pertama kalinya. Dan setelah berhasil mengejar Toka, Shido pun meminta maaf kepada Toka. Namun Toka mengatakan jika Shido ingin dimaafkan oleh Toka, maka Shido harus membeli beberapa roti kesukaan Toka, yaitu roti terigu. Dan setelah mengikuti permintaan Toka, akhirnya mood Toka yang awalnya marah kembali menjadi stabil seperti biasanya. Tapi saat mereka kembali ke rumah, Toka tak sengaja melihat Shido yang sedang membawa koper untuk pergi keluar rumah. Melihat hal itu, Toka malah mengira kalau mungkin saja Shido akan pergi ke suatu tempat bersama dengan Origami, terutama mereka tadi sudah pernah bertemu. Dengan sigap, Toka pun mengejar Shido dan benar saja dia pun melihat Shido dan juga Origami yang sedang bersama. Dengan cepat, Toka pun mengambil koper tersebut, bahkan kekuatan Toka menjadi semakin tidak terkendali dan sudah memasuki mode roh. Mengetahui hal itu, Shido pun dengan segera mengejar Toka untuk menjelaskan kalau alasan dia membawa koper itu untuk mempersiapkan wisata sekolah yang akan datang sebentar lagi. Tapi secara tiba-tiba, kekuatan Toka malah lepas kendali dan mulai menyerang Shido di saat yang bersamaan. Melihat hal itu, hanya ada satu cara untuk menyegel kekuatan roh, yaitu Shido harus melakukan caplokan dengan Toka sekarang juga. Dan dengan segenap kekuatannya, Shido pun berhasil kembali menyegel kekuatan Toka untuk kedua kalinya. Setelah itu, di lain sisi kita akan melihat dua orang anggota DM yang nampaknya sedang merencanakan sesuatu kepada Toka. Dan Ellen yang merupakan seorang agen di DM akan melakukan hal tersebut dan ditugaskan untuk menangkap Toka. Keesokan harinya, ketika berada di sekolah, Toka pun kembali membuat sebuah masalah lagi, di mana kali ini dia ingin berusaha menjadi seorang cowok agar bisa satu kelompok dengan Shido ketika wisata nanti. Namun tentu saja, sang guru pun tidak mengizinkan hal itu, karena jika mereka bersama, sudah pasti hal mantap di malam hari akan segera terjadi. Melihat kelakuan Toka yang sangatlah random, membuat kepala Shido menjadi semakin puyeng. Singkat cerita, wisata sekolah pun resmi akan dimulai. Namun ketika mereka sedang berada di dalam pesawat, Toka malah menjadi kesal karena Origami yang saat ini sedang duduk bersama dengan Shido di sebelahnya. Tapi secara tiba-tiba, ada seorang wanita cantik yang mengambil foto mereka secara diam-diam. Tak lama mereka pun sampai ke sebuah pulau yang sangatlah indah dan berbentuk seperti bulan. Melihat tempat wisata mereka yang sangatlah indah tersebut, membuat Toka dan Shido menjadi semakin bersemangat untuk bersenang-senang di sana.
Kemudian sang guru pun memanggil mereka untuk membagi kelompok di wisata tersebut. Namun bukannya join ke dalam kelompok, Toka dan Shido malah pergi ke suatu tempat. Rupanya saat ini Toka dan Shido sedang merasakan sebuah kekuatan roh yang sangat kuat di pulau itu. Dan oleh karena itu, mereka pun berniat untuk menghadapi seorang roh yang akan menimbulkan bencana di pulau tersebut. Dan benar saja, secara mengejutkan sebuah angin yang deras pun datang dan menyambar Toka hingga Toka terjatuh. Di saat yang bersamaan muncullah sebuah kilatan biru dan kemudian muncullah roh yang telah menyebabkan bencana itu. Tapi siapa sangka roh yang muncul kali ini bukan hanya satu melainkan dua roh sekaligus di waktu yang bersamaan. Melihat hal itu tentu saja membuat Shido menjadi sangat terkejut karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan nampaknya kedua roh ini terlihat seperti sedang bertarung satu sama lain. Shido yang melihat mereka akan bertarung kembali pun berteriak dengan sekuat tenaga untuk menghentikan mereka berdua. Tapi ketika melihat Shido yang merupakan seorang manusia tampan, salah satu dari mereka pun memiliki sebuah ide, yaitu mereka akan bersaing untuk mendapatkan hati Shido saja. Karena selama ini setiap pertarungan yang sudah mereka lakukan selalu berakhir dengan nilai seri. Alhasil yang awalnya Shido hanya memiliki 3 orang cewek di dalam hidupnya, saat ini malah nambah 2 lagi. Tapi ya supaya bisa membuat bumi menjadi lebih aman, pada akhirnya Shido pun mau tidak mau harus menjadi bahan untuk pertarungan atau persaingan dari kedua roh tersebut, yaitu roh Yuzuru dan juga Kaguya. Di lain sisi kita akan melihat agen Ellen, yaitu agen DM yang saat ini mencoba untuk melakukan pengintaian kepada Shido, namun malah diganggu oleh beberapa gadis sekolah di sana. Keesokan harinya, Shido pun mendapatkan sebuah pesan dari Reine yang menyuruh Shido untuk bisa menyegel kekuatan dari Yuzuru dan juga Kaguya. Dia juga mengatakan kalau Shido harus bisa mencaplok mereka dalam waktu yang bersamaan agar salah satunya tidak menghilang. Karena pada dasarnya, Kaguya dan Yuzuru sebenarnya adalah satu roh yang terbagi menjadi 2. Dan jika Shido gagal untuk melakukan hal tersebut, maka salah satu dari antara mereka akan menghilang karena memperebutkan posisi untuk menjadi satu roh sejati yang bernama roh Yamai. Mendengarkan hal itu, Shido pun memiliki sebuah tekad baru untuk bisa mendapatkan hati dari mereka berdua. Ketika di malam hari, Shido tak sengaja bertemu dengan Toka yang nampaknya mau mengajak Shido untuk melihat beberapa bintang di pantai yang sangat indah di waktu malam. Dan agar tidak menjadi sebuah masalah, Shido pun mau tidak mau harus mengikuti permintaan dari Toka. Tapi ketika mereka sedang berada di pantai, Toka pun mengatakan kalau akhir-akhir ini semenjak kemunculan Yuzuru dan juga Kaguya, wajah Shido pun menjadi sangat murung. Shido kemudian menjelaskan sebuah fakta baru, yaitu kalau saat ini Yuzuru dan Kaguya sedang melakukan sebuah pertarungan untuk bisa mendapatkan posisi sebagai roh sejati, yaitu roh Yamai. Tapi dari kejauhan, datanglah Yuzuru dan juga Kaguya yang nampaknya berniat untuk bertarung kembali di pertarungan yang sangat dahsyat. Bahkan di saat yang bersamaan, pihak DM yang merupakan musuh dari Shido pun datang untuk melakukan aksi mereka. Dan ketika mendapatkan kesempatan itu, pihak DM pun mulai mengirimkan beberapa pasukan untuk menangkap Toka dan juga Shido. Namun tentu saja Ratatos, yaitu pesawat yang berada di pihak Shido, pun segera melakukan beberapa serangan kepada pesawat milik DM. Mengetahui kalau mereka sedang diserang, akhirnya pertarungan di antara kedua belah pihak pun terjadi dengan sangatlah hebat. Kembali kepada Shido dan juga Toka, melihat kalau saat ini Kaguya dan Yuzuru kembali bertarung, membuat mereka tak dapat tinggal diam dan harus segera melakukan sesuatu untuk menghentikan semuanya. Tapi dari kejauhan datanglah Ellen dan juga beberapa robot yang berasal dari pasukan DM. Melihat kalau selama ini Ellen adalah seorang yang berada di pihak DM, membuat Toka menjadi sangat marah kepadanya. Dan dengan sigap Toka pun menyerang Ellen. Namun karena kekuatan dari pasukan robot tersebut sangatlah kuat, semua serangan Toka nampaknya berakhir dengan sia-sia. Dan karena Ellen memiliki peralatan yang sangatlah canggih dan kuat, hal itu membuat Toka menjadi kesulitan untuk melawannya. Bahkan Toka berhasil ditangkap oleh Ellen. Melihat calon istrinya yang akan ditangkap, Shido pun menjadi sangat marah. Dan secara mengejutkan, semua robot yang mencoba untuk menangkap Toka menjadi hancur seketika. Siapa sangka, untuk kedua kalinya, Shido bisa menggunakan kekuatan sandalphon milik Toka. Dan dengan menggunakan pedang tersebut, Shido pun mencoba untuk mengalahkan Ellen. Di lain sisi nampaknya pesawat Ratatos, yaitu pesawat milik Kotori, saat ini sedang mengalami kesulitan untuk melawan pesawat DM. Namun setelah bertahan cukup lama, akhirnya Ratatos bisa membalikan keadaan dan mencoba untuk menyerang mereka.
Kembali kepada Shido, nampaknya dengan menggunakan kekuatan sandal phone, Shido berhasil mengalahkan Ellen untuk sementara waktu. Dan ketika mendapatkan sebuah kesempatan, Shido dan Toka pun memutuskan untuk segera kabur menjauhi Ellen. Dan rupanya saat ini, Rattata telah berhasil mengalahkan pesawat milik pasukan Ellen dengan sangatlah baik. Namun semua masalah belum selesai karena saat ini, Shido harus mencoba untuk menghentikan pertarungan antara Kaguya dan juga Yuzuru. Melihat Shido yang sudah berjuang sangatlah keras hari ini, Toka pun membantu Shido untuk memancing pandangan mereka berdua menggunakan kekuatan sandal phone. Kemudian Shido pun mengatakan kepada mereka berdua kalau mereka berdua tidak harus melakukan pertarungan itu, karena saat ini Shido berniat untuk bisa menyegal kekuatan mereka secara bersamaan tanpa harus kehilangan salah satunya. Bahkan setelah semua yang telah terjadi, Shido malah mengajak mereka untuk menikmati kehidupan sebagai seorang anak SMA yang sangatlah bahagia. Tertarik dengan perkataan Shido, Kaguya dan Yuzuru pun akhirnya mau percaya kepada Shido. Bahkan Kaguya dan Yuzuru pun menjadi sadar dengan apa yang selama ini sudah mereka lakukan. Tapi dari kejauhan datanglah pesawat Dien yang nampaknya sudah kalah akibat mencoba untuk melawan Rattatos. Melihat pesawat tersebut yang nampaknya sedang oleng dan akan menuju ke pulau itu, membuat Yuzuru dan Kaguya pun menggabungkan kekuatan mereka dan membalikan pesawat tersebut ke arah lainnya. Tapi setelah semua masalah telah selesai, Kaguya pun mengatakan kepada Toka bahwa saat ini mereka berdua ingin meminjam Shido secepatnya. Dan siapa sangka, mereka berdua pun melakukan caplokan dua arah, dan untuk pertama kali di hidupnya, Shido pun bisa menyegel dua roh dalam waktu yang bersamaan. Namun semenjak Shido berhasil menyelamatkan mereka, nampaknya Toka menjadi sangat cemburu karena saat ini Toka akan mendapatkan saingan baru selain Origami, yaitu Kaguya dan juga Yuzuru yang lumayan mantap dan sangatlah cantik. Namun keesokan harinya muncul sebuah masalah baru lagi, di mana saat ini sekolah Shido akan mengadakan sebuah festival musik di sebuah gedung bernama Tenno. Dan di festival musik tersebut akan ada satu sekolah yang akan ikut membawakan sebuah lagu di festival tersebut. Salah satu teman Shido pun menjelaskan kalau festival itu selalu diadakan setiap tahun, dan karena ada seorang penyanyi yang memiliki suara serta wajah yang sangatlah cantik, dan oleh karena itu semua murid di Jepang akan selalu datang untuk menonton konsernya. Namun ketika Shido ingin pulang di sore hari, Kotori mengatakan kalau saat ini mereka sedang merasakan energi yang sangat kuat dari arah gedung Tenno, dan seperti energi roh. Kotori lantas menyuruh Shido untuk mengecek apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam gedung tersebut. Ketika Shido masuk ke dalam gedung itu, Shido mendengar suara seorang gadis yang nampaknya sedang bernyanyi, yang ternyata suara itu berasal dari seorang roh yang sedang bernyanyi. Tapi karena Shido tak sengaja menginjak sebuah kaleng, membuat posisi Shido malah ketahuan oleh gadis itu. Melihat ada manusia yang datang untuk mendengar suaranya, gadis roh itu pun segera memanggil Shido ke atas panggung. Tapi ketika melihat Shido yang merupakan seorang cowok, entah kenapa roh tersebut malah menjadi marah dan menyerang Shido. Tapi untung saja setelah menyerang Shido, roh misterius itu pun akhirnya pergi. Keesokan harinya, ketika Shido datang ke sebuah sekolah khusus perempuan, Shido menjadi sangat terkejut karena rupanya gadis yang selama ini menjadi pemimpin konser di sekolah itu adalah gadis roh yang bernama Miku, yaitu gadis roh yang semalam mencoba menyerang Shido. Melihat kalau Miku adalah seorang roh, Shido akhirnya mendapatkan sebuah misi baru, yaitu Shido harus bisa untuk menyegel kekuatan Miku ketika konser dimulai nanti. Tapi karena Miku adalah seorang yang tidak menyukai cowok, oleh karena itu Shido akan melakukan sebuah penyamaran menjadi seorang gadis SMA biasa agar bisa mengelabui Miku. Dan dengan mengganti namanya dengan Shiori, Shido pun berhasil menyamar menjadi seorang gadis yang lumayan cantik. Singkatnya, dengan menggunakan penyamaran tersebut, Shido pun mencoba untuk mendekati Miku yang nampaknya sedang mempersiapkan konsernya. Tapi ketika melihat Shido yang sangat cantik, siapa sangka Miku malah tertarik kepada Shido. Ketika kembali ke rumah, Kotori pun kembali mengingatkan kepada Shido untuk tetap berhati-hati ketika berada di dekat Miku. Keesokan harinya, Shido pun kembali datang untuk bertemu dengan Miku. Melihat Shido yang sudah datang dari jauh, membuat Miku menjadi sangat senang kepada Shido saat itu. Setelah itu, Miku pun mengajak Shido untuk minum teh bersama dan menikmati indahnya rumah Miku. Tapi ketika di sore hari, Miku kemudian mengatakan kalau Shido tidak perlu menyembunyikan sesuatu darinya. Dan rupanya, ketika Miku ingin mencoba genjutsunya kepada Shido atau Shiori ini, nampaknya jurus tersebut menjadi tidak mempan kepada Shido atau Shiori ini. Karena tentu saja, Shido adalah seorang manusia yang bisa menyegel kekuatan roh. Tapi untung saja, penyamaran Shido saat ini tidak jadi ketahuan.
Namun Shido mengatakan kepada Miku kalau semua hal yang dilakukan Miku saat ini adalah hal yang salah, karena selama ini Miku selalu memakai kekuatan genjutsunya untuk menjadikan para manusia sebagai bonekanya. Shido yang sudah menjadi sangat kesal pun mengajak Miku untuk melakukan duel, yaitu jika salah satu di antara mereka bisa menjadi pemenang di acara konser nanti, maka Miku harus menghapus semua genjutsunya kepada manusia. Mendengarkan hal itu, Miku pun menjadi sangat bersemangat untuk bisa mengalahkan Shido. Di lain sisi, kita akan melihat beberapa wanita yang nampaknya sedang merencanakan sesuatu, dan siapa sangka mereka adalah pasukan EST yang saat ini akan menangkap Shido ketika konser dimulai nanti. Sementara itu, kita akan diperlihatkan dengan Mana, yaitu adik kandung Shido yang saat ini sudah kembali sadar setelah pertarungan di season 1. Kembali kepada Shido yang saat ini sedang menyamar karena sudah berani mengajak Miku untuk melakukan duel konser. Shido pun mulai mencari beberapa personil untuk konser tersebut, dan setelah mencari cukup lama, akhirnya Shido berhasil menemukan beberapa orang untuk menjadi sebuah grup band. Walaupun awalnya mereka terlihat seperti tidak bisa memainkan musik, tapi siapa sangka rupanya Origami memiliki suara yang sangatlah indah. Tapi saat Origami sedang kembali ke pusat militer negara, kaptennya pun menjelaskan kalau saat ini pihak EST sedang mengincar Shido di esok hari. Mendengarkan hal itu, hati Origami pun menjadi sangat terkejut dan ingin segera melakukan sesuatu ketika esok hari. Keesokan harinya, Shido dan kawan-kawan pun singkatnya akan mulai melakukan persiapan untuk konser nanti. Namun dari kejauhan, datanglah Miku dan juga semua anggota bandnya untuk melihat keadaan serta persiapan dari Shido. Melihat kalau saat ini Shido dan semua bandnya belum menyelesaikan persiapan mereka, Miku pun mengatakan kalau sebaiknya Shido itu menyerah dan bergabung ke dalam anggota grup band milik Miku. Namun Shido mengatakan kalau dia tidak akan pernah bergabung dengan Miku dan menjadi bonekanya Miku karena sudah menggunakan teknik genjutsunya untuk membuat orang menjadi pelayannya. Shido juga mengatakan kalau saat ini dia sangat tidak menyukai semua hal yang dilakukan oleh Miku kepada para manusia. Mendengarkan hal itu, Miku pun pergi sambil meremehkan Shido di acara konser nanti. Namun sialnya, Shido mendapatkan sebuah masalah baru lagi, di mana semua anggota bandnya saat ini sudah berada di bawah genjutsu Miku. Dan ketika acara pertama dimulai, tim yang akan tampil duluan adalah tim Miku. Dan dengan menggunakan kekuatan suaranya, Miku pun berhasil membuat semua orang di festival konser tersebut menjadi sangat-sangat bahagia. Tapi dari arah luar gedung, kita akan melihat puluhan pasukan EST yang nampaknya sedang mencoba untuk menyerang Shido. Tapi dari kejauhan datanglah Origami yang nampaknya ingin menghentikan semua perbuatan mereka. Bahkan untuk menghentikan pasukan EST, Origami sampai harus menggunakan sebuah baju tempur terkuat di negara Jepang. Melihat kalau saat ini Origami berpihak kepada Shido, semua pasukan EST pun mengubah target mereka duluan, yaitu menyerang Origami. Singkatnya, konser kedua akan segera dimulai, di mana tim Shido yang akan tampil di sana. Tapi saat ingin melakukan konser, sialnya kabel lipsnya yang ingin mereka gunakan malah rusak akibat peperangan yang terjadi di luar gedung. Tapi secara mengejutkan, Toka pun mulai bernyanyi dengan sangat indah dan sangat merdu. Melihat Toka yang memiliki suara yang sangatlah indah dan tulus, membuat Shido menjadi sangat bangga kepada pasangannya tersebut. Sembari Toka bernyanyi, dari arah luar gedung, Origami pun masih berusaha untuk mengalahkan semua pasukan EST yang ada yang ingin menyerang Shido. Bahkan semua penonton yang ada di gedung itu menjadi sangat antusias dengan suara Toka yang sangatlah indah. Setelah konser selesai, saatnya untuk mereka mencari siapa pemenang di konser tersebut. Dan sesuai voting dari para penonton, siapa sangka Toka dan Shido bisa mengalahkan seorang roh yang memiliki suara terindah. Melihat kalau semua ini sangatlah mustahil terjadi kepadanya, Miku malah menjadi sangat kesal dan marah. Dan dengan menggunakan kekuatannya, dia pun mulai mengontrol semua orang yang ada di gedung tersebut. Bahkan saking kuat kekuatannya, Yuzuru dan Kaguya pun malah ikutan kena genjutsu. Melihat kalau semuanya sudah terkena genjutsu, Shido pun harus segera melakukan sesuatu, karena jika tidak, sebuah bencana gempa akan terjadi. Namun tentu saja, untuk menyerang Miku secara langsung, Shido akan gagal karena Shido tidak memiliki kekuatan apapun, apalagi saat ini Shido sedang sendirian. Tapi siapa sangka Toka selama ini tidak terkena genjutsu karena Toka selalu memakai headset untuk mendengarkan musik. Melihat hal itu, Shido pun menjelaskan semuanya kepada Toka. Tapi di lain sisi, nampaknya semua anggota Ratatos termasuk adik Shido malah terkena genjutsu dari Miku. Tapi saat Kotori ingin menyerang gedung Tenno menggunakan kekuatan yang sangat besar dari pesawat Ratatos, datanglah seseorang yang mencegahnya. Yang ternyata orang tersebut adalah Mana, yaitu adik kandung Shido. Bahkan setelah menghentikan hal tersebut, Mana pun datang ke gedung Tenno untuk membantu Origami yang saat ini sudah mulai kewalahan untuk melawan semua gadis EST yang ada di sana. Sementara itu, nampaknya Toka dan Shido sedang menghadapi Miku beserta semua
semua pasukan genjutsunya, tapi secara tiba-tiba datanglah Ellen yang ingin menangkap Toka. Melihat kalau saat ini Toka sedang ditangkap, Shido pun memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat. Tapi siapa sangka, dari gelapnya malam, datanglah seorang gadis legend serta waifu kita semua, yaitu Kurumi. Melihat situasi saat ini, Shido pun terpaksa harus meminta bantuan kepada Kurumi untuk bisa menyelamatkan Toka. Bahkan Shido mengatakan jika mereka bisa menyelamatkan Toka, maka Shido akan melakukan apapun kepada Kurumi. Di lain sisi nampaknya Toka sedang ditahan di sebuah fasilitas milik perusahaan DM. Kembali kepada Shido, Kurumi pun mengatakan kalau mereka saat ini membutuhkan bantuan tambahan dari roh Miko yang memiliki kekuatan yang sangatlah besar. Namun sebelum itu, Kurumi pun harus bisa mendapatkan sesuatu untuk bisa menyelamatkan Toka nantinya. Ketika hari semakin larut, Kurumi dan Shido pun datang ke rumah Miku untuk mengambil sesuatu yang ada di sana. Dan setelah mencari cukup lama, mereka pun menemukan sebuah foto saat Miku masih menjadi seorang manusia biasa dan belum menjadi seorang roh. Kemudian, dengan menggunakan kekuatannya yang bernama Iot, Kurumi pun mampu membaca setiap masa lalu dari Miku. Setelah mendapatkan informasi dari Miku, Shido dan Kurumi pun segera OTW ke gedung Tenno untuk meminta bantuan kepada Miku. Namun karena Miku adalah seseorang gadis yang tidak menyukai seorang pria, tentu saja Miku menjadi sangat kesal ketika Shido berada di hadapannya. Melihat Shido yang nampaknya akan diserang, Kurumi pun mulai membalas setiap serangan Miku agar Miku mau mendengarkan kata-kata Shido. Namun karena saat ini Miku itu dibantu oleh Kaguya dan juga Yuzuru, alhasil Kurumi pun mengeluarkan sebuah jurus yang mirip dengan Kamui di Naruto. Akhirnya Miku dan Shido pun masuk ke dalam sebuah dimensi hitam milik Kurumi. Mendapatkan sebuah kesempatan, Shido pun mengatakan kalau saat ini dia sangat membutuhkan bantuan Miku untuk menyelamatkan Toka. Namun Miku yang memang sangat tidak menyukai seorang cowok pun mulai menolak semua permintaan Shido. Dan karena Kurumi sudah tidak bisa menahan lebih lama lagi, Kurumi pun mengatakan kepada Shido kalau saat ini mereka harus segera mundur dari sana. Setelah mundur, Kurumi pun mengatakan kalau saat ini dia sudah mengetahui keberadaan Toka. Mendengarkan hal itu, Shido pun meminta kepada Kurumi untuk mengantarnya ke tempat Toka berada. Sementara itu, nampaknya pihak DM sudah mulai melakukan sesuatu kepada Toka. Kembali kepada Shido, dengan bantuan dari Kurumi, akhirnya Shido dan Kurumi pun berhasil datang ke tempat milik perusahaan DM. Namun tak lama, datanglah ratusan pasukan robot DM yang datang untuk menghalangi mereka berdua. Namun tentu saja, Kurumi mampu mengalahkan semua robot tersebut dengan sangatlah mudah. Tapi saat Kurumi ingin mengantar Shido ke dalam gedung, Mana secara mengejutkan malah datang untuk menyerang Kurumi. Melihat adik Shido yang sudah datang, Kurumi pun memutuskan untuk segera pergi dari sana karena saat ini Kurumi sudah memiliki sebuah urusan yang harus dia selesaikan. Di lain sisi nampaknya Miku mulai tertarik kepada Shido yang terlihat sangat berjuang untuk menyelamatkan seorang gadis yaitu Toka. Singkatnya, setelah berhasil masuk ke dalam gedung DM, Shido pun mulai diarahkan oleh Kotori yang saat ini sudah mulai sadar dari pengaruh kekuatan Miku. Namun saat Shido dan Mana ingin masuk ke dalam gedung, mereka malah dihalangi oleh Jessica yang merupakan pasukan EST. Dan rupanya karena Jessica ini tidak menerima kekalahannya dari Mana beberapa waktu yang lalu, membuat Jessica ingin menjadi lepas kendali dan mencoba untuk mengalahkan Mana. Tapi Mana kemudian menyuruh Shido untuk segera masuk ke dalam gedung saja dan segera menyelamatkan Toka secepatnya. Namun sialnya, Shido malah dihalangi oleh beberapa pasukan DM. Tapi ketika Shido menjadi marah, secara tiba-tiba datanglah pedang Sandalphon yang merupakan pedang milik Toka itu. Dan dengan menggunakan pedang Sandalphon, tak pakai waktu lama, Shido pun berhasil masuk lebih dalam ke dalam gedung DM. Namun semakin dalam musuhnya semakin banyak, yang pada akhirnya mereka pun berhasil menahan kekuatan Shido. Tapi dari kejauhan terjadi sebuah serangan yang ternyata berasal dari Miku. Dan rupanya alasan Miku datang untuk membantu Shido adalah karena dia ingin melihat betapa tulusnya hati Shido untuk menyelamatkan Toka. Tapi dari arah luar gedung nampaknya Mana sedang mengalami sebuah masalah, di mana saat ini dia harus melawan Jessica dan juga Ellen. Dan tentu saja Ellen sudah pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat ketimbang Mana. Kembali lagi dengan Shido dan Miku, nampaknya karena sudah kehabisan tenaga, perlahan-lahan tubuh Shido menjadi sulit untuk bergerak. Tapi dengan tekad yang sangatlah kuat, Shido pun berkali-kali bangkit untuk bisa menyelamatkan orang yang dia cintai saat ini. Melihat Shido yang sangat berjuang, Miku pun mengatakan kalau di matanya, manusia hanyalah sebuah boneka baginya. Mendengarkan hal itu, Shido pun mengatakan kepada Miku kalau Miku pasti memiliki sebuah alasan untuk tidak menyukai seorang manusia, terutama para cowok.
Mendengarkan hal itu, Miku pun mengatakan kalau beberapa tahun yang lalu sebelum Miku berubah menjadi seorang roh, Miku sebenarnya hanyalah seorang penyanyi biasa. Dan di debut pertamanya menjadi seorang penyanyi, Miku berhasil mendapatkan banyak penggemar. Namun di suatu ketika, Miku malah kehilangan sebuah masalah di suaranya. Semua orang pun yang awalnya menyukai suara Miku malah menjadi tidak menyukai Miku lagi. Dan oleh karena itu, sampai saat ini, Miku menjadi sangat kecewa kepada manusia. Tapi Shido pun mengatakan kalau tidak semua manusia itu sama. Bahkan dia mengatakan jika Miku berada di posisi Toka saat ini, maka dengan cara apapun Shido sudah pasti akan menyelamatkan Miku seperti dia menyelamatkan Toka. Mendengarkan kata-kata itu, hati Miku pun perlahan-lahan mulai sadar, dan setelah perdebatan yang cukup panjang, Miku pun setuju untuk membantu Shido menyelamatkan Toka. Singkatnya, setelah mencari cukup lama, mereka berdua pun akhirnya berhasil menemukan ruangan di mana Toka ditahan. Tapi saat ingin menyelamatkannya, datanglah seorang pria bernama Isaac yang merupakan pemimpin dari tempat tersebut. Isaac kemudian mengatakan kalau saat ini dia sedang mencoba untuk membangkitkan kekuatan yang sebenarnya dari Toka. Karena setelah Toka hidup bersama dengan Shido, kekuatan tersebut perlahan mulai menghilang. Mendengarkan hal itu, secara mengejutkan dari arah belakang datanglah Ellen yang menyerang Shido hingga turun. Dan ketika melihat Shido yang sudah diserang oleh Ellen, Toka pun menjadi sangat marah kepada perbuatan mereka. Bahkan perlahan sebuah aura hitam pun muncul di sekitar Toka. Ketika tersadar, Shido pun melihat Toka yang saat ini sudah berubah ke mode yang lebih kuat dan lebih gelap. Tapi kelihatannya Toka yang saat ini berada di depan Shido bukanlah Toka yang Shido kenal selama ini. Dan Isaac pun kemudian menyuruh Ellen untuk segera mengalahkan Toka karena saat ini mereka hanya membutuhkan kekuatan Toka yang sangatlah kuat. Tapi ketika mencoba untuk menyerang Toka, siapa sangka kekuatan Toka menjadi naik berkali-kali lipat dan bahkan dengan satu serangan saja mampu menghancurkan area di sekitarnya. Dan karena kekuatan Toka yang terlalu kuat, Ellen dan Isaac pun memutuskan untuk segera mundur. Tapi ketika Toka melihat Shido dan juga Miku, Toka malah memutuskan untuk menyerang mereka berdua. Tapi untung saja, dengan kekuatan Miku berhasil menahan Toka untuk beberapa saat. Walaupun pada akhirnya, kekuatan Miku malah habis di tengah pertarungan. Mendapatkan sebuah kesempatan, Toka pun mengarahkan semua kekuatannya kepada Miku. Namun siapa sangka, Shido dengan segenap hati menahan semua kekuatan tersebut demi melindungi Miku. Tapi untung saja, berkat kekuatan penyegelan roh miliknya, serangan tersebut bisa ditahan oleh tubuh Shido. Dan setelah itu, Shido pun menahan tangan Miku sambil mengatakan kalau tidak semua cowok itu sama. Dan dengan bantuan dari Kaguya dan juga Yuzuru yang saat ini telah sadar dari pengaruh Miku, mereka pun melempar Shido ke arah Toka. Dan ketika melihat Shido yang saat ini sedang menuju ke arahnya, Toka menjadi kembali teringat dengan masa lalu mereka dulu. Dan akhirnya, setelah melakukan caplokan, Shido berhasil kembali mengembalikan ingatan Toka. Tapi keesokan harinya, secara mengejutkan, Miku malah mulai menyukai Shido dan mulai mengajak Shido untuk melakukan kencan. Dan bahkan, Miku malah mencaplok Shido secara tiba-tiba yang tanpa dia sadari kalau kekuatannya akan secara otomatis tersegel. Namun anime ini pun diakhiri dengan memperlihatkan semua yang kembali seperti semula dan juga Miku yang mulai untuk melakukan konser tanpa menggunakan kekuatan rohnya. Jadi gimana nih alur cerita anime kali ini? Dan buat kalian yang belum mengerti, silahkan nonton season pertamanya, ada di deskripsi di bawah atau di halaman channel gua. Dan oke, jadi gue bakalan menjelaskan sedikit tentang alur cerita dari anime Dead Alive season kedua ini, dimana anime ini akan menceritakan lanjutan dari season pertamanya. Namun ketika Shido dan Toka ini memutuskan untuk mengikuti wisata sekolah di sebuah pulau, siapa sangka pulau yang akan mereka kunjungi malah menjadi tempat bagi kemunculan roh baru. Dan untuk pertama kali di kehidupannya, Shido pun harus menangani dua roh dalam waktu yang bersamaan agar bisa menyelamatkan keduanya. Namun sering berjalannya cerita, mereka mendapatkan sebuah masalah baru lagi, di mana akan terjadi sebuah bencana alam yang disebabkan oleh roh bernama Miku. Dan oleh karena itu, Shido pun harus bisa menyegel kekuatan dari Miku. Tapi perjuangan Shido tidak akan berjalan dengan mulus, karena dia akan diganggu oleh beberapa musuh yang ada di anime ini, yaitu para pasukan DM, yang nampaknya sedang berniat untuk mengambil kekuatan Toka untuk bisa menguasai dunia. Dead Alive season kedua ini menghadirkan lebih banyak latar belakang karakter, eksplorasi antar emosi dan tantangan baru yang menjadikan lanjutannya menarik dari kisah Shido dan juga roh-roh yang dia cintai. Tak lupa anime ini juga dihiasi dengan komedi yang cukup menghibur kita semua, jadi gue saranin kalian buat nonton season selanjutnya. Tapi tentu saja untuk menonton season ketiga dan selanjutnya itu sudah pasti akan memakan waktu 6 jam. Jadi apakah kalian setuju kalau gue bakalan ngelanjutin atau ngebuat alur cerita season ketiga dan seterusnya? Jadi jika video ini tembus 300 like, maka gue bakalan ngebahas alur cerita anime Dead Alive season ketiga sampai season kelima saat ini. So sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Kiki Nachu, see you on the next
video guys.